Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjadi kelompok yang beranggotakan saya sendiri Satria Zaki Ramadan dengan NIM 1101210188 dan rekan-rekan kami Dimas Adi Pratama dengan NIM 11012102007. Dengan saya Wahyu Fatur Rahman dengan NIM 110101392. Dan saya Stefan Melandina dengan NIM 1102104. kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil tugas besar kami terkait mata kuliah Micro IoT yang akan membahas tentang implementasi sensor di DT11 menggunakan ESP32. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada tugas kali ini, yang pertama ada ESP32, kedua ada sensor DHT11 yang sudah dilengkapi dengan kabel jumper female to female, ketiga ada lampu LED berwarna hijau, keempat ada kabel USB, dan terakhir ada papan rangkai di sini ya, atau whiteboard ataupun bedboard. Baik, jadi kita akan mulai merangkai. Di sini kita punya breadboard, ESP32, DHT11, jumper dan juga LED. Jadi di langkah awalnya kita akan masang dulu ESP32-nya pada breadboard. Seperti ini, set seperti ini. Kemudian kita masang LED-nya. Nah, kaki positifnya ini kita masukkan pada pin D13. Dan juga kaki yang pendeknya kita masukkan pada ground. Nah, negatif. Bisa dilihat. Baik, yang selanjutnya kita set dulu di sini. Di sini kita masuk ke kaki plusnya. Kita masukkan pada pin D15. Selanjutnya pada out kita masukkan kita hubungkan pada pin 3V3. Nah, di sini kenapa kita milih pin D15? Sebenarnya bisa pilih pin apa aja, tergantung teman-teman mau milih pin kaki yang mana. Selanjutnya yang terakhir kita set kaki outnya. Nah, kaki outnya ini bakal masuk ke kaki minusnya. Nah, di sini bakal masuk ke ground. Jadi seperti ini. Ya, baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart ataupun alur kerja dari program ataupun rangkaian yang kami buat terkait sensor DHT11 dan juga ESP32. Berikut adalah penjelasannya. Ya, baik, berikut adalah flowchart yang kami buat. Pertama ada sensor DHT11, di mana dia ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan sensor DHT11 ini dia akan menghasilkan data digital yang mudah dibaca oleh microcontroller. Kita bergeser, ada microcontroller, kita menggunakan ESP32, di mana dia ini berfungsi untuk membaca ya dari sensor DHT11 tadi. Dia akan dibaca dan diproses datanya dan mengirimkannya ke internet begitu. Dan ESP32 ini dia telah dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth gitu. Jadi lebih mempermudah untuk membuat suatu proyek begitu. Kita bergeser ke atas, di sini ada powernya. Kita menggunakan kabel USB ya untuk mengkonekkan antara ESP32 ke laptop begitu. Dan bergeser ke bawah, kita menggunakan koneksi WiFi untuk mengirimkan data yang telah terekam begitu oleh sensornya menggunakan microcontroller ESP32. Nah, kita bergeser ke kanan, kita menggunakan platform database ya, di mana dia ini akan menyediakan semacam real time-nya begitu. Dan dia digunakan dalam aplikasi untuk memerlukan sinkronisasi data antara pengguna gitu ya, dari DHT11 dan microcontroller. Dan semua data itu akan terekam langsung di real time database-nya begitu. Dia ini digunakan untuk mengakses gitu ya, ataupun mengirimkan data yang telah dicetak ataupun terekam dari sensor dan microcontrollernya. Seperti itu untuk flowchart yang kami buat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang akan digunakan untuk mendeteksi suhu dan mengirimkannya ke Firebase. Yang pertama di sini saya menggunakan 3 library, yaitu Wi-Fi untuk sebagai Wi-Fi agar terhubung ke Wi-Fi. Lalu yang kedua ada DHT. Ini adalah library untuk sensor yang kami pakai, yaitu DHT 11. Dan lalu di sini ada library untuk bisa mengirimkan data ke Firebase, yaitu di sini saya menggunakan dari IOX Hub Firebase ESP32. Lalu yang kedua di sini untuk agar bisa terhubung, jadi di sini kita nggak mendefine SSID dari Wi-Fi dan juga passwordnya. Lalu di sini ada define Firebase out dan host. Firebase out ini adalah autentikasi agar bisa terhubung ke server. Nanti ini akan diisi setelah kita membuatnya di Firebase. Lalu Firebase host ini adalah seperti web API key agar seperti kunci untuk menuju website-nya. Lalu di sini ada define pin. Yang pertama di sini DHT pin ini kita mendefinisikan bahwa kita akan memakai pin 15 untuk DHT. Lalu di sini ada DHT type. DHT type ini untuk memberitahu bahwa jenis DHT yang kita gunakan adalah DHT 11. Lalu di sini saya menambahkan supaya lebih menarik. Di sini saya menggunakan LED berwarna hijau di pin 13 yang nanti akan saya jelaskan. Lalu DHT ini kita inisialisasi DHT, DHT-nya ada di mana, di pin berapa, dan juga jenisnya. Lalu kita ke void setup. Di sini saya menggunakan baud rate 115-200 bit. Lalu DHT begini ini untuk memulai microcontrollernya. Lalu ini inisialisasi LED hijau, bahwa LED hijau ini sebagai output agar bisa menyala nanti. Lalu ini adalah program untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Di sini kita Wi-Fi begin, mengambil password dan SSID yang telah kita isi sebelumnya. Lalu di sini saya menambahkan while. Jika Wi-Fi-nya belum terhubung, maka akan print titik-titik. Lalu selanjutnya inisialisasi aja, notifikasi bahwa Wi-Fi sudah terhubung. Ini Firebase Begin ini adalah memulai login ke website supaya bisa terhubung ya. Jadi kita harus memakai Firebase Begin. Lalu untuk void loop, di sini kita ada 2 parameter. Ada kelembapan dan juga suhu. Untuk kelembapan atau humidity, di sini saya menggunakan H supaya lebih mudah. Lalu suhu temperatur menggunakan T. Di sini fungsi dari DHT read ini untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT. Lalu di sini ada saya membuat kondisi di mana jika sensornya gagal membaca, maka akan memberikan notifikasi gagal membaca dari sensor. Lalu selanjutnya ini adalah print hasil dari yang sebelumnya kita ambil datanya dari sensor yang di atas ini, maka akan di print ke sini. Di sini menjelaskan suhunya dalam derajat Celcius, lalu kelembapannya dalam persen. Baik, selanjutnya ini adalah Firebase set float. Firebase float ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita dapat. Namun ini ditampilkannya nanti ada di website Firebase. Lalu saya juga menambahkan kondisi di mana jika kita gagal mengirim data ke Firebase-nya, maka akan ada setting failed. Lalu yang sebelumnya itu kan untuk humidity. Nah, yang selanjutnya ini adalah temperatur. Sama seperti sebelumnya, namun ini hanya untuk menampilkan temperatur. Lalu
Setelah semuanya terkirim, kita akan memberi notifikasi bahwa data berhasil dikirim. Dan lalu ini jadi kan saya ingin datanya tuh terkirim, lalu ada kedai hijau. Jadi saya di sini menggunakan digital write untuk menyalakan LED dengan delay 0,5 second. Jadi menyala hanya 0,5 detik saja, lalu mematikannya kembali. Dan menggunakan delay sebanyak 5 detik untuk setiap looping. Baik, pertama kita akan create project dulu. Nah, terserah mau namanya apa. Kita misalkan Tubes gitu, Tubes IoT. Nah, terus kita continue. Ini enable Google Analytics. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Setelah itu kita pencet continue. Nah, kita tunggu loading sebentar. Habis itu kita ke build. Habis itu kita ke real time database. Nah, setelah itu kita create database. Setelah itu kita ambil locationnya Singapura, biar cepat. Nah, ini terserah yang mana aja. Terus itu kita create. Setelah itu kita akan copy linknya, dimasukin ke Notepad. Setelah itu kita ke setting, ke project setting. Habis itu ke service account. Kita tunggu dulu. Nah, habis itu kita ke data secret, database secret, yaitu untuk mengetahui kuncinya, kunci dari websitenya. Nah, setelah itu kita taruh di Notepad. Setelah itu baru kita ke Arduino, kita ke Firebase, ke line 8 dan line 9 dengan cara kita copy dulu. Setelah itu paste untuk websitenya dan kuncinya. Setelah itu kita running di Arduino. Baik, ini adalah alat yang telah kami rangkai. Jadi pada dasarnya lampu LED warna hijau ini sebagai indikator ketika data dari hasil codingan kami itu terkirim ke real-time database-nya dan akan terkirim atau menyala LED-nya ini setiap 5 detik sekali. Akan kita coba untuk mencolokkan kabel USB-nya langsung ke ESP32-nya di sini. Kita coba colokkan dan LED akan menyala seperti ini. Dan lihat untuk datanya juga akan langsung terdeteksi ya dan akan langsung terkirim ke real-time database-nya. Akan kita coba untuk cara kerja dari DAT11 ini dengan cara kita lembabkan gitu ya. Kita coba. Ya, seperti yang terlihat di layar, jadi datanya juga akan berubah ya sesuai dengan tingkat kelembaban dari sensor DAT11 ini. Jadi langsung akan terdetek di real time database-nya. Ya, baik, sekianlah yang dapat kami sampaikan pada video kali ini terkait dengan pembahasan bagaimana untuk mengimplementasikan DAT11 menggunakan ESP32. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.